Istana Nabi Sulaiman dipercaya memang benar-benar ada. Istana megah yang dibangun oleh manusia dan jin ini terkenal akan kemewahan dan keajaibannya. Dahulu, Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah, dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan bisa berbicara dengan binatang dan juga makhluk halus. Bukti kemampuan Nabi Sulaiman ini tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surah An-Naml ayat 16. Dalam catatan Al-Quran ataupun kisah Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman dahulu memiliki kerajaan dan bangunan istana yang sangat istimewa. Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana. Pintu gerbangnya saja terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran dikisahkan, bahwa saat Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman, ia sampai menyingkap pakaiannya karena mengira lantai istana Nabi Sulaiman itu adalah kolam air. Padahal, lantai itu hanyalah terbuat dari kaca. Kisah ini sebagaimana tertera dalam Quran Surah An-Naml ayat 44. Bukti kebenaran kisah ini telah dibuktikan oleh banyak para peneliti di dunia. Bahwa, dahulu memang pernah ada seorang ratu di negeri tua Sabah di Yaman Selatan. Penelitian yang dilakukan dari reruntuhan istana mengungkapkan, bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini dalam kurun waktu 100 hingga 950 sebelum Masehi. Ratu itu juga pernah melakukan perjalanan ke utara Yerusalem tepatnya di istana Nabi Sulaiman yang disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini juga sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Namun sayangnya, istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang-orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat yang sekarang kita kenal dengan nama kota lama Yerusalem. Sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dipercaya telah ditemukan seorang arkeolog Israel bernama Eilat Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005 tepat pada tanggal 4 Agustus. Di situ jugalah ditemukan situs pintu gerbang dengan lekungan setinggi 60 kaki dan dinamakan struktur batu melangkah. Untuk mengungkap keberadaan istana tersebut, maka banyak dilakukan penggalian sampai ke bawah tanah Masjidil Aqsa dengan membuat banyak terowongan. Proyek inilah yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam karena ditakutkan akan merusak bangunan Masjidil Aqsa. Namun, penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada Oktober tahun 2007, sejumlah pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa. Walaupun bangunannya sudah tak utuh lagi, para ahli yakin kalau bangunan itu masih bisa disaksikan. Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan kembika, serta benda-benda yang terkubur selama ribuan tahun. Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Para peneliti masih terus berusaha untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masehi yakni tahun 989 sampai 931 sebelum Masehi, serta peninggalan Nabi Daud pada tahun 1041 sampai 971 sebelum Masehi. Kuil atau istana Nabi Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna bagi bangsa Yahudi. Dalam situasi terkini di dunia internasional, mereka yakin bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman ada di bawah Masjidil Aqsa. Bangunan kuil ini sangat penting bagi kaum Yahudi, sebab diyakini sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tak bisa dibangun kembali. Lalu, apakah itu menjadi alasan Yahudi Israel untuk mengganti Masjidil Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Mari kita bahas bersama. Saat peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad, Masjidil Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Nabi Sulaiman yang berupa batu berongga atau syahro. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Khalifah Rashidin mengambil alih kota Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab dahulu pernah memerintahkan untuk membangun masjid di sisi selatan Syahro. Hal ini dilakukan supaya orang-orang Muslim sholat menghadap ke Ka'bah dan membelakangi Syahro. Selanjutnya, Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 690 Masehi menyempurnakan bangunan-bangunan masjid dengan batas-batas wilayah sucinya. Kubah pun dibangun untuk menahan Syahro yang ada di tengah kompleks Masjidil Aqsa. Namun pada tahun 1099 Masehi, pasukan salib berhasil menduduki kota Yerusalem. Kesatria Templar pun menjadikan Masjidil Aqsa menjadi markasnya. Templar pun menganggap
bahwa Syahro adalah tempat di mana Nabi Sulaiman menyembunyikan buku sihirnya. Namun, Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya berhasil merebut kembali kota Yerusalem menjadi berada di bawah kekuasaan umat Islam. Beliau berhasil mengembalikan ahli fungsi Masjidil Aqsa pada tahun 1187 Masehi. Namun pada tahun 1971 Masehi, Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina dari Kekhalifahan Utsmani. Dan akhirnya, Israel pun berdiri sebagai negara pada tahun 1948 Masehi. Israel kemudian berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi yang tercerai-berai di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi lantas ramai-ramai datang ke wilayah Palestina dan menguasainya. Saat ini, orang-orang Yahudi masih terus mencari sisa-sisa peninggalan kuil Nabi Sulaiman. Sisa-sisa istana atau kuil ini dinilai sangat penting bagi orang-orang Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka. Mereka juga meyakini bahwa istana Nabi Sulaiman yang dulu itu berada di bawah Masjidil Aqsa. Wallahu a'lamu bishawab.